teman-teman. Sekarang kita akan bahas tentang antivenom atau abu anti bisa ular, atau disebut juga serum anti bisa ular polivalen kuda yang terbuat dari plasma kuda. Ini dia kemasannya. Kemasannya seperti ini. Sebelumnya serum ini sempat langka ya teman-teman. Di sini ada tertulis harganya 1.100.000, lumayan mahal. Dan ini berbentuk vial, satu vial 5 mili. Pemberian intravenus, yaitu intravena ya. Jadi ke dalam pembuluh darah vena. Komposisinya ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini komposisinya, ini nama-nama jenis ular ya. Jadi komposisi ini dari bisa ular disuntikkan ke kuda. Setelah itu sistem tubuh kuda membentuk anti imunnya dan diambil, kalau tidak salah, plasmanya ya, plasma kuda, baru jadikan serum anti bisa ular ini. Ini seperti ini, Naja saputatrik. Ini jenis kobra yang mematikan ya, yang berbisa. Dan Mungarus fasciatus ini jenis ular yang berbisa juga, ular belang kalau tidak salah. Oke, langsung saja kita buka, kita lihat kemasannya. Ini dia bentuk vial, Biosafe namanya ya. Ini merupakan obat keras. Produksi ini ada pabrik produksinya Bio Farma Bandung, Indonesia. Ini yang sudah kadaluarsa yang kita review ya teman-teman. Dan harus disimpan di suhu yang rendah ya teman-teman, 2 derajat Celcius dan juga 8 derajat Celcius. Jadi disimpannya di kulkas kalau serum ini agar tidak rusak kandungannya. Tapi saat diberikan kepada pasien itu jangan langsung diberikan saat dikeluarkan dari kulkas. Harus disamakan dulu suhunya dengan suhu tubuh pasien, tapi jangan dipanaskan dengan api. Oke, langsung saja kita lihat brosurnya. Biosafe Polyvalent Anti Snake Venom Serum. Oke, ini bahasa Inggris, kita lihat yang bahasa Indonesia aja. Coba ada bahasa Indonesia sebaliknya. Serum anti bisa ular polivalen kuda. Deskripsi: Biosafe serum anti bisa ular polivalen adalah anti serum murni yang dibuat dari plasma kuda yang memberikan kekebalan terhadap bisa ular yang bersifat neurotoksik, seperti ular dari jenis Naja saputatrik, yaitu ular kobra, Bungarus fasciatus, ular belang, atau kadang disebut juga ular welang ya, dan yang bersifat hemotoksik, seperti ular dari jenis Achisrodon, Rhodostoma, yaitu ular tanah yang banyak ditemukan di Indonesia serta mengandung fenol sebagai pengawet. Biosafe berupa cairan bening kekuningan. Ini dia cairannya, seperti ini, bening kekuningan. Indikasinya untuk pengobatan terhadap gigitan ular berbisa dari jenis Naja saputatrik, Bungarus fasciatus, dan Achisrodon rhodostoma, ular kobra, ular belang, dan juga ular tanah ya. Cara kerja obat: imunisasi pasif. Pada penyuntikan dimasukkan zat-zat anti yang mampu menetralisir bisa ular yang beredar dalam darah penderita. Jadi tujuan diinjeksikan ini untuk menetralisir bisa ular ya. Bentuk sediaan cairan injeksi, komposisi, ini bisa dilihat. Zat aktif: setiap mili mengandung anti bisa ular, yaitu dari Achisrodon rhodostoma, dari bisa ular tanah, dari Bungarus fasciatus, dari ular belang, dari Naja saputatrik, dari ular kobra. Bisa ular dari ular-ular tersebut. Zat tambahannya fenol 2,5 mg. Posologi: jumlah dosis yang tepat tergantung tingkat keparahan penderita pada saat akan menerima serum ini.
Dosis pertama sebanyak 2 vial, 5 mili. Itu satu vialnya 5 mili ya. Jadi kalau 2 vial 10 mili. Yang bila ditambahkan ke dalam larutan fisiologis menjadi larutan 2% dan diberikan sebagai cairan infus dengan kecepatan 40 sampai 80 tetes per menit. Diulang 6 jam kemudian. Jadi cairan fisiologis ini adalah cairan infus seperti NaCl biasanya yang dicampurkan atau sodium klorid. Jadi dipasang infus NaCl dulu, isi NaCl itu kan 500 mili dan diinjeksikan ini ke dalam botol cairan infus 2 vial, jadi 10 mili. 10 mili dari 500 mili cairan infus tadi kan 10 dari 500 kan 2%. 2% dari 500 10. Nah, makanya ini dibilang 20%. Apabila diperlukan, misalnya dalam keadaan gejala-gejala tidak berkurang atau bertambah, Biosef dapat terus diberikan setiap 24 jam sampai maksimum 80 sampai 100 mili. Biosef yang tidak diencerkan dapat diberikan langsung sebagai suntikan intravena dengan sangat perlahan-lahan. Jadi bisa juga disuntikan langsung, tidak dicampur ke dalam cairan infus, tapi harus secara perlahan-lahan disuntikannya. Dosis Biosef untuk anak-anak sama dengan dosis untuk dewasa. Lakukan uji kepekaan terlebih dahulu. Bila peka, lakukan desensitisasi. Pemberian secara intravena. Hasil uji kepekaan harus negatif. Ini syarat-syaratnya. Penyuntikan harus dilakukan secara perlahan. Penderita harus diamati paling sedikit selama 1 jam. Efek sampingnya anafilaktik shock. Itu shock ya. Jarang terjadi, tapi bila ada dapat terjadi segera atau beberapa jam setelah penyuntikan. Kalau terjadi bisa terjadi segera setelah penyuntikan atau beberapa jam. Serum sickness dapat terjadi antara 7 sampai 10 hari setelah penyuntikan dengan gejala-gejala seperti demam, gatal, sesak nafas, dan reaksi alergi lainnya. Ini efek sampingnya juga ya. Demam, kalau demam yang disertai menggigil dapat terjadi setelah penyuntikan secara intravena. Rasa nyeri di lokasi suntikan biasanya terjadi 24 jam setelah penyuntikan Biosef dalam jumlah dosis besar. Interaksi obat, tidak ditemukan adanya interaksi obat. Kontraindikasi, penderita yang terbukti alergi terhadap serum kuda. Jadi kalau kita alergi terhadap serum kuda jangan diberikan ini. Peringatan dan perhatian. Karena tidak ada reaksi netralisasi silang, cross neutralization, Biosef ini tidak berkhasiat terhadap gigitan ular yang terdapat di Indonesia bagian timur. Misalnya ular-ular dari jenis Acanthopsis antarcticus, Siuranus scutellatus, Pseudexis papuanus, dan lain-lain. Dan terhadap gigitan ular laut Enhydrina kissa. Hal-hal yang harus diperhatikan pada penyuntikan serum. Alat suntik berisi adrenalin harus disediakan sebelum melakukan penyuntikan Biosef. Kemungkinan kortikosteroid dan H1 antihistamin juga diperlukan. Jadi ini juga diperlukan ya untuk jaga-jaga setelah penyuntikan ini terjadi shock. Jadi diperlukan suntikan adrenalin. Itu kita sediakan untuk jaga-jaga. Jangan menyuntikkan Biosef yang baru dikeluarkan dari lemari es, terutama dalam jumlah besar. Suhunya harus dinaikkan terlebih dahulu agar sama dengan suhu badan, tapi jangan dipanaskan di atas api. Waktu disuntik, penderita harus dalam keadaan tidak tegang, harus rileks ya, untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan. Uji kepekaan 0,02 mili Biosef diencerkan 1:1000 dalam larutan salin. Diberikan secara intradermal.
Bila terjadi tes negatif, lanjutkan dengan uji kepekaan ulang dengan pengenceran biosep 1:100. Uji kepekaan ini dites dulu ya sebelum kita diinjeksi, apakah ada alergi, mungkin skin atau dimaksud dengan skin test. Pada orang tanpa riwayat alergi, uji kepekaan dapat dilakukan langsung melalui dari pengenceran 1:100. Lakukan kontrol negatif dengan larutan fisiologis dan kontrol positif dengan histamin. Gambaran hasil tes positif. Uji kepekaan dinyatakan positif jika terjadi indurasi dan eritema dengan ukuran di atas 3 mili. Di atas 3 mm. Setelah 15 sampai 20 menit dibandingkan dengan kontrol negatif. Bila hasil tes positif, lakukan desensitisasi. Tindakan terhadap efek samping. Reaksi anafilaktik shock. Segera setelah ada reaksi, pemberian biosep dihentikan sementara. Suntikan 0,5 mili adrenalin 1:1000 intramuskular pada anak 0,01 mili per kilogram berat badan atau maksimal 0,3 mili. Periksa tekanan darah secara teratur. Bila tekanan darah tetap rendah, berikan lagi 0,5 mili adrenalin 1:1000. Kalau perlu, sediaan kortikosteroid intramuskular. Bila keadaan shock belum teratasi, segera bawa penderita ke rumah sakit. Serum sickness. Beri H1 antihistamin selama beberapa hari dan penderita sebaiknya istirahat. Bila perlu, dapat diberi sediaan kortikosteroid. Demam disertai menggigil. Tidak memerlukan tindakan apapun karena akan cepat menghilang dalam 24 jam. Cukup diberi selimut atau botol berisi air panas, dikompres maksudnya. Rasa nyeri pada tempat suntikan. Keadaan ini tidak memerlukan tindakan apapun karena akan hilang dengan sendirinya. Penderita harus diberitahu bahwa mereka telah disuntik dengan serum yang berasal dari hewan dan informasi tersebut harus diteruskan kepada dokter yang akan memberi dosis serum selanjutnya. Hal ini dapat juga dilakukan dengan memberikan brosur biosep untuk ditunjukkan kepada dokter selanjutnya. Dapat diberikan pada pasien dengan riwayat penyakit asma berat jika sudah menunjukkan tanda-tanda keracunan sistemik. Jadi keracunan bisa ular ini bisa sistemik, bisa lokal ya. Saat pematokan sudah kita bahas.